Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ay al-atifi, yaitu yang maha pengasih. Alal bari wal fajiri, atas orang yang baik dan juga orang yang brengsek. Birizki, dengan rizki. Jadi Allah tuh bakal tetap kasih, ya. Yang sholat, yang kagak sholat, Allah kasih tetap rizki. Kenapa? Ya karena Allah ya Rabbul Alamin, ya perawat seluruh alam. Matahari Allah kasih, mau yang sujud ke Allah, mau yang kagak. Udara Allah kasih, mau yang taat, mau yang kemaksiat. Allah kasih, gak pilih-pilih. Pernah Allah yang nyiptain matahari sinari orang yang taat aja? Kagak. Ya. Rizki juga begitu, makan minum Allah kasih, yang taat ya yang kagak taat. Kenapa? Ya itulah Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh wa rusuh taubatan nasuh bihaqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain. Khassah ila jamil ulamil amilin wa syuhadi wa salihin wa la'imati rasyidin wa fuqaha fid din wa jami'ali tafsir muhadithin musannifil kutub allati ta'alamna wa lam nabiha wa thumma al-marhumin al-marhumat ahli majlis ta'lim al-mawardiyah jami'an syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita halaman 4, 11 baris dari atas, Al-Fatihah ayat yang ketiga ya, Ar-Rahmani itu, Ar-Rahmanir Rahim. Silakan baca. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasrul haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ay al-atifi, yaitu yang maha pengasih. Alal bari wal fajiri, atas orang yang baik dan juga orang yang brengsek. Birizki, dengan rizki. Jadi Allah tuh bakal tetap kasih, ya. Yang sholat, yang kagak sholat, Allah kasih tetap rizki. Kenapa? Ya karena Allah ya Rabbul Alamin, ya perawat seluruh alam. Matahari Allah kasih, mau yang sujud ke Allah, mau yang kagak. Udara Allah kasih, mau yang taat, mau yang kemaksiat.
Hah? Allah kasih, nggak pilih-pilih. Pernah Allah yang nyiptain matahari sinari orang yang taat aja? Kagak. Ya. Rizki juga begitu, makan minum Allah kasih, yang taat ya yang kagak taat. Kenapa? Ya itulah Allah yang merawat seluruh alam. Dan juga nggak cukup Allah itu Rahman itu, ya, lahum birizki lahum wa daf'ul afati anhum, dan nggak cukup ngasih rizki, juga menolak afat, perkara yang membahayakan buat mereka. Mau yang taat, mau yang kagak taat, juga Allah tolak kalau memang membahayakan. Tuh, Allah tuh gitu. Makanya Allah itu sebut ya Rahmanud dunia. Ya, Allah tuh sifat Rahmannya itu menyeluruh bagi seluruh dunia. Semua. Bukti kasih sayangnya Allah, lihat harimau karnivora, tapi nggak pernah tuh makan anaknya sendiri. Kalau dia karnivora, ya, nggak pernah makan anak sendiri. Nginjek anaknya kagak. Ya, tuh sayang harimau. Nah, ar-rahimi, kalau rahim, ay alladzi yasturu alaihimudz dzunuba, Allah itu yang menutup atas mereka dzunub, dosa-dosa fid dunya, di dunia. Jadi kalau orang, ya, makanya nih kita nih rahim, ada istilah silaturahim. Kalau nggak ada rahimnya Allah, kita nggak bisa kumpul begini nih. Kenapa? Karena Allah nutupin aib kita. Coba kalau Allah buka aib kita, satu sama lain kita saling menjauh. Ini gua ogah berteman sama dia, ini gua ogah. Karena Allah rahim, menutup aib, menutup dosa-dosa kita, jadi orang nggak tahu dosa kita apa. Makanya kata Nabi, ya, sambunglah silaturahim, karena orang yang nyambung silaturahim itu ar-ruhamau, ya, orang yang dicintai, ya, di langit. Jadi kalau kita suka bongkar-bongkar aib, ini namanya bikin pecah, bikin putus silaturahim. Gua nggak mau berteman sama Tila, dia ember mulutnya suka ngomongin aib gua. Jadi akhirnya apa? Terputus. Silaturahim nggak ada, permusuhan yang ada. Nah, makanya kalau orang yang dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, ialah orang yang suka nyambung silaturahim, artinya dipanjangkan umurnya, segala macam dimudahkan rezekinya, dan juga termasuk panjang umur kan kalau kita banyak teman. Umur kita pendek kalau kita banyak musuh. Nah, makanya rahim di dunia itu begitu. Ya, gara-gara Allah nutupin aib kita, nutupin dosa kita, sehingga kita masih bisa kumpul satu sama lain. Coba kalau Allah buka, tidak ditutup, aduh, putus kita dah satu sama lain. Ya, rezeki kita juga nggak ada. Ini kita harus akui, Allah itu rahim. Nggak cukup itu, yarhamuhum fil akhirati fayudkhiluhumul jannata. Allah juga rahim, menyayangi mereka nanti di akhirat, fayadkhuluhumul jannah, sehingga mereka bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Tuh, Allah tuh begitu. Kita bukan masuk surga dengan apa? Dengan amal kita, nggak ada yang bisa masuk surga. Dengan amal soleh kita sholat nih, nggak ada ukuran. Kalau Allah menggunakan, memasukkan kita dengan keadilannya, wah, kita nggak bakal masuk surga. Tapi Allah masukkan kita dengan kasih sayangnya. Jadi kurang-kurangnya kita, dosa-dosa kita yang kecil-kecil, ya, dimaafin sama Allah, udah masukin aja ke surga. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulal jannata bi amalihi, la yadkhulal jannata ahadukum bi amali, tidak bakal masuk surga salah satu di antara kalian dengan amalnya. Jadi amal kita nih, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, nggak bikin kita bakal masuk
surga. Gak bakalan, kata Nabi. Sahabatnya itu, wala anta ya Rasulullah. Kalau begitu engkau juga ya Rasulullah. Nggak masuk surga dong kalau begitu. Wala ana, saya juga nggak bakal masuk surga. Illa antagomadani birahmati, kecuali Allah curahkan rahmatnya kepada diriku. Karena Allah curahkan rahmatnya kepada diriku, jadi aku menyayangi orang-orang sekitarku, aku menyayangi umat-umatku, aku menyayangi semua orang. Aku ajak mereka kebaikan karena aku sayang kepada mereka. Aku tak ada henti-hentinya. Aku tidak pernah mengutuk, melaknat orang karena aku sayang kepada mereka. Nah, itu bukti kalau Nabi kita itu ya memang rahmatan lil, punya kasih sayang. Nah, jadi orang kalau mau targetnya level walinya, mau ngukur kewalian kita, ukur sejauh mana rasa kasih sayang kita tebarkan. Ada yang walinya wali serumah doang, ya kan dia serumah doang sayangnya, ya. Iya, walinya pas lagi ngambil rapot doang. Wah. Ya wali juga sayang sama guru kalau lagi mengambil rapot, ya enggak, guru ini uang pulpen ini ya elah. Nah, jadi makin luas rasa rahmat kita, kasih sayang kita, maka makin tinggi tingkat kewalian kita. Kali yang mau jadi wali gampang, gak usah banyak wirid, banyak menyebarkan kasih sayang aja. Tapi kita sesayang-sayangnya kita, sehebat-hebatnya kita nggak bakalan bisa melebihi 1/4 dunia. Beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seluruh alam. Kita paling maksimal banget 1/4 dunia. Kata siapa tuh? Syekh Salman, ya, yang jaga kuburan Nabi itu, makanya ada manakib Saman, ya, Syekh Salman itu. Siapa yang doa tiap habis subuh, ya, 3 kali, ini termasuk wali abdal katanya. Apa doanya? Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alif qulubata ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad, tolonglah umat Nabi Muhammad, dan juga ya satu padukan hati umat Nabi Muhammad. Baca itu tiap habis subuh 3 kali doa. Insya Allah terhitung wali abdal katanya. Wali abdal itu di dunia ada 140 di dunia. Kalau wali kutub di dunia itu cuma ada 4. Jadi nggak ada bisa wali sedunia, nggak ada. Ada wali kutub itu dibagi menjadi 4. Tuh. Kenapa? Karena sayangnya ya 1/4 dunia. Gus Dur sayangnya se-Indonesia lebih, sampai ke Israel. Gus Dur itu. Siapa yang nggak disayangin sama Gus Dur? Rakyat Indonesia ya pasti. Ahmadiyah, iya dijaga juga sama Gus Dur. Siapa yang nggak dijaga? Sampai Inul, dijaga Inul? Siapa yang nggak dijaga, nggak dilindungin? Ya, bahkan Allah nggak dijaga sama dia. Oh, dia punya buku judulnya Tuhan Tak Perlu Dibela. Enggak? Allah doang nggak dijaga sama Gus Dur. Ya masa Allah dijaga? Jadi nggak, makanya tidak ada front pembela Allah, nggak ada. Apalagi Islam nggak usah dijaga. Yang dijaga itu orangnya. Orang Islam jagain. Itu wali itu. Ya, kalau kita kan sama madhab ini dengki, sama orang yang lain sewot, ingat orang kesel aja hawanya, ya jauh jadi wali udah, ya merengut aja kerjaannya, jauh jadi wali, sama tetangga cekcok, wah, jauh jadi wali jauh. Syekh Abu Yazid Al-Bustami aja sakit dia. Sakit gara-gara ada di negeri seberang itu umat Islam sama umat Islam tawuran, berantem. Itu sakit ya. Ya Allah. Kenapa ini ada perang saudara ini? Sakit ya. Nah, sembunyi-sembunyi diapain? Dibohongin sama muridnya, guru. Tuh, udah damai. Udah damai. Sembuh dan kepikiran.
Kalau niat apa? Ada umat Islam, kenapa ya? Dia tuh wali, emang begitu. Ya. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal, begitu juga. Imam Syafi'i kepikiran sakit gara-gara apa? Gara-gara dengar Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Sakit. Imam Syafi'i, kasihan Ahmad bin Hambal, nggak bisa ngajar lagi, nggak bisa makan lagi sebagaimana enaknya. Nah, dari penjara digebugin sama sipir. Kepikiran Imam Syafi'i, sakit Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal pun mikirin gurunya. Waduh, kasihan guru saya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal tuh sakit mikirin Imam Syafi'i sakit. Asal dengar kabarnya gurunya sakit, dia sakit. Ya Allah, gue nggak bisa nengokin, gue nggak bisa ngerawatin. Kali kalau gue ada di sana, gue bisa pijitin kakinya. Sakit Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ada murid dua-duanya itu. Cara nyembuhinnya gampang. Ya, dibilang sakit, penyakitnya apa? Ya, gampang. Kabarnya ke Ahmad bin Hambal, Syafi'i udah ngajar, udah sehat. Kabarin ke Syafi'i, Ahmad bin Hambal di penjara enak, bisa ibadah, bisa apa, makan juga enak, diperhatiin. Bohongin aja. Dibohongin dua-duanya, ya sembuh. Sifat kasih sayang, ya, antar sesama itu yang bikin orang bisa jadi wali. Kenapa? Ya dia sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, punya rasa kasih sayang. Hah? Allah tuh lihat tuh Rahman tuh, yang kafir yang kagak sholat Allah kasih rezeki tetap. Tapi kalau Rahim, ya hanya khusus di akhirat, dan itu hanya untuk orang beriman saja. Kalau Rahman umum. Makanya kalau di dunia, kalau ada orang misalnya non muslim kaya, biarin aja, emang itu Rahmannya Allah. Gak usah pakai cemburu. Kita yang sholat mulu makin tambah miskin, ya jangan bersedih. Ya, karena memang Allah menghendaki kita miskin. Kenapa? Karena dengan kita miskin, kita jadi dekat sama Allah. Karena ukuran kita kaya dikit belagu, makanya nggak dikasih kaya. Ya enggak? Ya Allah, mentang-mentang udah kaya, jauh aja ngeliat musola. Nah, itu kan berarti kan kita miskin aja Allah sayang. Enaknya jadi orang miskin begitu. Baru ngangkat tangan kata Allah, iya gue tahu. Belum, jadi gak perlu ngapal doa banyak-banyak. Tuh, untung jadi orang miskin, selangkah lebih maju tuh. Nah, jadi makanya Allah itu Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Ada dikenal dengan Allah itu Rahmanud Dunya, Rahimul Akhirah. Jadi cukup kita ini baca Al-Fatihah dalam sholat maupun di luar sholat, Ar-Rahmanir Rahim. Sudah kita ini berarti sudah minta kasih sayangnya Allah. Udah nggak pakai nyebut Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah, nggak kudu. Sebut aja nama Allah, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Udah. Itu berarti kita minta dikasih, minta disayang sama Allah. Ya. Apalagi baca jausan. Wah, itu asma Allah sampai 1000 itu. Luar biasa itu. Ya, orang memang kalau ciri-ciri wali itu betah berhadapan dengan Allah. Ya. Iya, anteng sholatnya nggak buru-buru, baca jausan anteng, betah berhadapan dengan Allah. Ya. Jadi dayanya makin kuat. Belum habis kok udah selesai aja sih. Jausan nggak ada, memang yang lebih banyak lagi dari ini. Begitu. Kalau kita kan masya Allah daya kita ini, kalau ngadepin HP dayanya 100%, sampai 5% masih anteng aja, betah banget di hadapan HP. Dari daya 100% sampai 5%, sampai di titit diingetin pengisian daya, masih aja anteng main. Nah, percis kayak orang jausan ya, dikit lagi mau habis, wah Allah, dikit lagi habis. Jausan malam minggu ya. Nah, pengen lihat ini ya, kita betah di hadapan Allah apa di hadapan HP? Di hadapan HP sampai habis daya kita masih
Kita di hadapan Allah ya sholat buru-buru, ya elah baru berapa menit, ya enggak. Kalau di HP, masya Allah, sampai 5% tuh HP, sampai panas HP. Ya, kita kaki belum pernah rasain panas berdiri. Orang antas salam langsung lantas jalan. Ya itu. Malam minggu ya insya Allah jausan. Sampaikan kepada yang lain. Kalau mau nyampaikan, mau menyebarkan berita ini ya berarti kita sayang sama orang yang kita sampaikan itu. Maliki yaumiddin, Maliki raja, yaumiddin hari kiamat. Bi itsbatil alifi, dengan diisbatkannya alif, jadi maknya panjang. Maliki yaumiddin inda Asim, menurut Imam Asim. Imam Asim punya murid dua, Hafs dan Syu'bah, sama-sama baca panjang. Maliki yaumiddin. Wal Kisai, Imam Kisai juga begitu. Wa Yaqubu, dan Imam Yaqub juga begitu. Tapi Yaqub ini enggak termasuk qiraat sab'ah ini. Jadi qiraah arba'ata asyarah atau asyarah mutammimah lil asyarah. Muta'ai maksudnya mutasarifun fil amri kulli. Allah yang mutasarif, yang menguasai fil amri kullihi, dalam urusan semuanya. Jadi raja, ya, semua urusan itu di genggaman Allah nanti di yaumil kiamah. Jadi di yaumil kiamah Allah mutasarifun fi amri kullihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Ayat penguatnya itu yauma la tamliku nafsun li nafsin, suatu hari nanti, la tamliku nafsun li nafsin, tidak ada satu jiwa bisa menguasai jiwa yang lain sama sekali. Wal amru, urusan, yauma idzin, ketika hari itu, lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau baca maliki yaumiddin. Wa indal baqina, dan menurut imam yang lain ya selain Asim dan Kisai, apa itu Ibnu Katsir, apa itu Imam Nafi', apa itu Imam Abi Amr, ya, itu bihadzil alifi, dibaca dibuang alifnya, jadi bacanya apa? Maliki yaumiddin, ya. Boleh baca Maliki yaumiddin, boleh baca Maliki yaumiddin. Tuh panjang pendek diatur. Makanya kalau kita ngaji sama guru, panjang tuh bacanya tuh, kepanjangan tuh, itu pendek itu bacanya. Karena memang ada aturan mainnya. Nggak boleh timbang panjang timbang pendek, enggak. Ya, ada imamnya. Jangan sekedar ikut-ikutan. Bahkan qiraatnya Imam Ali bin Abi Thalib saja, walaupun dia seorang sahabat, ini enggak dikategorikan qiraat sab'ah. Bahkan ulama enggak sepakat. Padahal Sayyidina Ali mantunya Nabi, sepupunya Nabi. Kenapa Imam Ali bacanya begini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malaka Yaumuddin. Malaka Malaka fi'il madi, yaumunnya fa'il, malaka telah memiliki, yaumun oleh hari, ad-din, hari kebangkitan. Tuh. Dari segi nahwu bener. Tambah lagi qiraatnya Imam Ali karamallahu wajah. Tetapi nggak dimasukin dalam qiraat 7. Kenapa? Karena hanya Imam Ali sendiri yang punya pendapat kayak begitu. Sedangkan yang lainnya sepakat, termasuk ya Imam Ali juga, antara dua ini. Kalau nggak Maliki yaumiddin, ya Maliki yaumiddin.
Oh, jadi nggak termasuk qiraat walaupun sahabat ya. Imam Asim ya memang tabi'in, tapi dia kan ngaji pada sahabat-sahabat yang lain. Itu. Makanya kalau kita ngaji Quran, kalau bisa punya sanad lah ya. Imam Asim, kita dari misalnya Imam Hafiz punya guru Imam Asim, Imam Asim punya guru Al-Imam Zir bin Hubes, ya, Zir bin Hubes dan Ka'ab Al-Aslami. Ka'ab Al-Aslami punya guru yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan juga menulis Al-Quran, ya, membawahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan satu lagi siapa tuh sahabat lain. Nah, sahabat itu semua dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah, Jibril dari Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz dari Allah. Itu sanadnya. Karena dari Hafiz ke bawah siapa sampai ke guru kita. Itu. Kalau kita kan ngaji asal juz amma ya udah selesai. Kagak pakai ngurus sanad. Kalau bisa Al-Quran bersanad karena tidak ada ilmu yang sanadnya langsung sampai ke Allah. Kalau kita ngaji tafsir Jalalain, ya sanadnya hanya sampai ke penulis tafsir Jalalain. Misalnya ya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Sampai mentok di situ. Kalau kita Al-Qur'annya, ya mentoknya langsung ke Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersambung tuh sanad, itu mata rantai keilmuan. Makanya orang kalau ceramah mantep kayak apa? Kalau baca Al-Quran belepotan, alah kata orang-orang, gaya doang, ngomong doang, ceramahnya sok-sok ini, baca Quran belepotan, ditinggal dah. Penting itu ilmu baca Quran, ya. Nah, jadi dibuang huruf alifnya, wal maknanya al-mutasarrifu fil amril qiyamah. Allah itu yang mendermakan dalam urusan kiamah bil amri wan nahi, dengan perintah dan larangan. Jadi Allah itu penguasa yaumul kiamah, kalau dibaca maliki yaumiddin. Lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka asalnya tuh dalam susunan nahu ya, fiil fa'il dulu baru maf'ul. Na'budu iyyaka, itu susunan nahunya begitu. Na'budu beribadah oleh kami, iyyaka akan kepada kamu, ya, akan dirimu. Mestinya begitu. Tapi maf'ulnya didulukan. Kenapa? Ada faidah ihtimam wal ikhtisos. Karena Allah lebih penting, karena Allah lebih khusus, maka iyyaka na'budu, hanya padamu na'budu kami menyembah. Mestinya urutan nahunya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Itu mestinya. Tapi karena iyyakanya didulukan, maka dipentingkan, dikhususkan, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah. Ai maksudnya la na'budu ahadan siwaka, kami tidak akan beribadah pada satu apapun siwaka, pada selain kamu. Kami tidak menghormat, kami tidak menghamba kepada jabatan, kami tidak menghamba kepada harta, kami tidak menghamba pada kedudukan. Yang kami hanya bisa menghamba padamu ya Allah. Itu maksud pada iyyaka na'budu. Lalu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ai maksudnya bika, hanya denganmu, nasta'inu, kami meminta pertolongan, ala ibadatika, atas beribadah kepadamu. Artinya apa? Fala haulun alal maksiati, karena tidak ada haulun, kekuatan, alal maksiati, atas maksiat, illa bi ismatika, kecuali dengan penjagaanmu ya Allah. Wala quwwatun ala ta'atika illa bi taufiqika, dan juga tidak ada kekuatan untuk taat kepadamu illa bi taufiqika, kecuali dengan taufikmu. Jadi nasta'in
Ya, kamu meminta pertolongan hanya kepada Allah, artinya apa? Ya Allah, saya ini hambamu yang lemah, kami tidak bisa terlindungi daripada kemaksiatan kecuali Engkau lindungi ya Allah. Kami tidak bisa mengelak maksiat, menolak maksiat, kami nggak mampu ya Allah. Ya, kecuali Engkau lindungi. Karena ada perlindungan dari Allah, kita terjaga daripada maksiat. Apalagi bentuknya taat, ya, ibadah, sholat, ngaji kayak gini. Ini kalau bukan karena taufiknya Allah, nggak bakalan kita mampu, nggak bakalan. Seberapa sering orang lihat ada pengajian di hari ini, di tempat ini, seberapa banyak orang yang tahu, tapi seberapa banyak yang datang ke tempat kita ini, nggak semuanya mampu. Kenapa? Ini taufik dari Allah. Tuh, kita bisa taat kayak begini, kita bisa sholat seperti ini. Ini adalah taufik dari, apa itu taufik? Kekuatan untuk menjalankan taat. Itu namanya taufik. Ya, itu anugerah dari Allah. Masya Allah. Di Al-Quran taufik jarang disebutin. Wa ma taufiqi illa billah. Hanya 1 atau 2 ayat itu. Tapi kalau huda banyak, petunjuk banyak. Tapi kalau taufik, jadi mahal taufik itu. Ya kalau mahal biasanya langka. Ya, nah itu taufik. Jadi sesuatu yang langka pasti mahal. Makanya kalau kita bisa tergerak hati kita untuk taat, ya, menjalankan taat-taat yang lain itu masya Allah. Kata Ibnu Athaillah tuh, mata rozaqoka bitoati, ya, wal ghina bihi anha. Fa'lam annahu qad sabago ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apabila Allah rizkikan kepada kamu ketaatan dan wal ghina bihi anha, dan kau merasa cukup ya dengan apa ketaatan itu yang Allah berikan kepada kita, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya Allah qad sabago ni'amahu, Allah itu sudah sempurnakan nikmatnya, zahiratan wa batinatan, baik lahir maupun batin. Tuh, Allah sudah sempurnakan nikmatnya. Kalau kita udah bisa taat, terus kita kesenangan sama taat itu, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan anugerah, aku bisa taat, aku bisa menyebut namamu, gunung, matahari pun akan bergetar menyebut namamu, tapi diriku, lisanku ini, Kau mudahkan untuk menyebut namamu. Ya? Diberikan kekuatan untuk itu. Gunung aja muncrat magmanya kalau nyebut nama Allah, nggak kuat. Kenapa? Padahal gunung kokoh dan kekar. Kita tidak sehebat gunung, kita tidak sekokoh gunung. Lautan, kekuatannya kayak apa lautan? Kalau lautan badainya datang, ombaknya menerjang, wah, Aceh cuma 8 menit luluh lantah sama tsunami. Seberapa hebatnya, dahsyatnya kekuatan lautan, menyebut nama Allah nggak mampu. Makanya yang mampu hanya hati orang beriman. Makanya nggak sembarangan nyebut Allah, ya Allah, ya Latif, ya Qarib. Wah, jausan. Nah, ngingetin aja nih, ya. Soalnya udah mulai bosan soalnya. Ya emang begitulah ya. Sesuatu yang mahal itu tidak sembarangan orang mampu membelinya. Ya salam. Wallahu a'lam bishawab. Besok ihdinas siratal mustaqim kita bahas ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.